Alur cerita komik manhwa ini menceritakan tentang apakah Nasunho ingin membalikan waktu. Semua kemampuan Nasunho akan diatur ulang. Silahkan pilih tanggalnya, 28 Februari 1985, hari kelahiran Nasunho. Kekuatan finansial, aku akan mengumpulkan semua kekayaan dunia dan menciptakan monopoli. Saya akan memonopoli semua ruang bawah tanah di dunia ini selagi dunia masih damai, di mana sebelum The Day of Beginning akan dimulai. Singkat cerita, setelah Yonhee resmi jadi rekan tim Party Sunho, nampak Yonhee masih kagum dengan apa yang dirinya alami sekarang ini. Mulai dari 2 juta won yang akan menantinya, serta bertemu dengan sang dewa investasi, Hunter Jonathan. Di sisi yang lain, Jonathan dan Sunho mengamati Yonhee dari kejauhan. Jonathan bertanya, "Mengapa kamu memberi gadis itu uang sebanyak itu? Dan jika kalian berdua menghilang, kau akan mengirim ayahnya 3 miliar won. Ada apa denganmu?" Sambil meminta maaf, Sunho menjawab, "Akan kujelaskan saat waktunya tiba. Jadi hingga saat itu, untuk sekarang kamu pendam saja dulu." Daripada bahas ini, Sunho pun mengajak Jonathan makan siang. Sunho berkata, "Mari kita pergi ke restoran yang kamu suka." Dan singkat cerita, akhirnya mereka telah sampai di sebuah restoran. Namun, menurut Sunho, bahwa tempat ini biasa saja. "Kukira restoran yang kau suka itu letaknya dekat." Namun Jonathan menyanggap perkataan Sunho, apabila lokasi restoran itu pastilah enak. Mereka pasti dalam situasi yang sangat buruk saat ini. Sebelum itu, Mimin jelasin ya, yang dimaksud makanan enak dan restoran tersebut itu tidak lain sebuah lokasi yang akan menjadi rencana Sunho dan Jonathan memulai memperluas bisnisnya. Dengan serius, Sunho berkata, "Menurut Sunho, tentu ini tidak hanya di negara kita. Dana asing yang datang ke Asia, kemana perginya semua dana itu?" Dan Jonathan menjawab, "Saat ini dana itu menuju ke Eropa Timur dan Amerika Latin kan?" Namun menurut Sunho, bahwa ada satu tempat lagi. Ya, itu tidak lain, tepat di negara Rusia. Dan setelah mereka makan siangnya, kini mereka pun kembali. Karena Jonathan begitu sangat penasaran, Jonathan pun segera memeriksa di komputernya. Namun setelah mengeceknya, Jonathan pun nampak terkejut. Ini tidak mungkin, berapa banyak senjata nuklir yang Rusia miliki. Itu negeri yang tak dapat dihancurkan, tanya Jonathan. Sambil menyeringai, Sunho menjawab, "Ya tentu, semua orang berpikir seperti itu. Tapi kita akan pergi ke sana." "Jonathan, kau tanya kepadaku, betapa hebatnya Gillian kan?" Dan Jonathan menjawab dan bertanya, "Ya itu benar, aku tanya, apa kau bertindak sendiri untuk merekrutnya?" Memang aku harus bilang apa lagi tentang anggota dari grup Morgan itu. Dengan hal ini, Sunho mengajak Jonathan untuk bersaing dengan Rusia. Menurut Sunho, siapapun yang naik lebih tinggi tentu akan mendapat keuntungan. Mendengar penjelasan itu membuat Jonathan sedikit kesal. "Lihat dirimu, Sun, apa kau mencoba untuk mengejekku? Tapi ya tentu saja akan kucarikan teman yang sama hebatnya dengan Gillian itu," balas Sunho. Dan setelah mencari seseorang yang cocok menggantikan Gillian, akhirnya Sunho menemukan seseorang yang cocok. Dan ya, dia bernama Brian. Nama Koreanya adalah Kim Chung-soo. Aku tahu saat ini dia tidak terlihat bagus, tapi jaga baik-baik dia. Setelah melihat identitas Brian, Jonathan bertanya kepada Sunho, "Jadi aku hanya perlu mengawasinya dari belakang kan? Aku akhirnya bisa istirahat setelah sekian lama." Namun Sunho langsung saja menyanggap perkataan Jonathan. "Apa yang kau bilang? Tentu kita perlu menaikkan taruhannya."
sebentar lagi akan ada acara besar penjualan obligasi pemerintah Rusia. Dengan hal ini, sambil menyeringai, Sunho berkata, mulai sekarang kita akan membakarnya dengan uang $1 miliar. Singkat cerita, setelah rencananya sudah disetujui mereka berdua, kini Jonathan pun segera menuju ke Rusia. Di dalam pesawat, nampak keraguan Jonathan kini muncul kembali. Dirinya berpikir, Rusia ya, ini sangatlah kacau. Aku tahu memang itu akan turun. Akan tetapi, kami membuang $1 miliar untuk itu. Ia pun mengingat kejadian dirinya saat berada di Thailand dan Hong Kong. Menurutnya, ini dimulai lagi seperti kejadian sebelumnya. Ini sangatlah menarik. 4 orang yang terkenal. Aku sendiri, Gillian, Jessica, dan terakhir Kim Chung So. Aku dan mereka, para kesatria kerajaan finansial, kini mulai bergerak. Setelah Jonathan bergumam seperti itu, panel berpindah di ruangan Jim Sunho. Sunho berpikir, kesatria yang akan memasuki dungeon, inilah waktu, saatnya bersiap. Di mana saat itu, Sunho mengarahkan Yonhee untuk menusuknya dengan belati tersebut. Akan tetapi, karena pertama kalinya Yonhee melakukan ini, Yonhee pun nampak sangat gemetar ketakutan. Namun, Sunho menggerakkan lengan Yonhee tepat ke arah tubuh Sunho di saat itu juga. Melihat tindakan Sunho, Yonhee begitu sangat ketakutan. Tunggu Sunho, ini tidak benar kan? Dengan tegas, Sunho membentak Yonhee. Ia pun menjelaskannya, apabila jika saja ini di dalam dungeon, kau pasti sudah mati berkali-kali. Paragraf 1 dari kontraknya, seluruh perintah berkaitan dengan dungeon adalah mutlak. Tentu saja, pelatihan untuk memasuki ke dungeon dihitung juga. Apa kau sudah lupa? Tanya Sunho kepada Yonhee. Namun tetap saja, Yonhee masih gemetar ketakutan. Melihat Yonhee seperti itu, Sunho berpikir, ability yang Wo Yonhee ajarkan padaku itu tentu insignifikan. Level yang sulit untuk diperingatkan sebagai hunter. Tapi, ada satu skill yang menarik perhatianku. Yah, itu Mary Tooth skill. Tentu saja, aku belum pernah mendengar di era ini. Jadi, aku harus memeriksa efek samping darinya. Ini sebuah skill yang mungkin membuat luka target pada diri sendiri. Saat ini, Wo Yonhee menusuk dengan pisaunya dan belati untuk tertusuk. Walaupun ini nampak kejam, tapi tidak ada waktu menunda-nunda lagi. Jika aku ragu-ragu di dalam dungeon, kita berdua pasti akan mati. Dengan lantangnya, Sunho menyuruh Yonhee untuk segera menusuknya. Dengan teriakan seperti itu, segera Yonhee menusuk perut Sunho di saat itu juga. Setelah aktifnya The Adversity, akibat dari pendarahan hebat, Mercy Touch kini diaktifkan. Melihat kejadian tersebut tepat di hadapannya, menurut Sunho, The Adversity membuat lupa akan rasa sakitnya, tapi tidak menghilangkan lukanya. Namun, lukanya menghilang akibat skill Mary Touch dan The Adversity menjadi semakin kuat. Luka itu berpindah kepada Wo Yonhee. Ini seolah-olah The Adversity diaktifkan di dalam tubuhku. Dan jika seperti ini, dengan tubuhnya yang sekecil itu, dia akan berada di ambang kematian. Apakah dia sungguh bisa memakai Mary Touch di dalam dungeon tanpa ragu-ragu? Tanya Sunho di dalam hatinya. Dan singkat cerita, beberapa jam telah berlalu, di mana ketika Yonhee sedang terbaring kesakitan. Akhirnya, Yonhee pun tersadar. Ia pun segera terbangun dan bertanya, sudah berapa lama aku terbaring di sini? Dengan santainya, Sunho menjawab bahwa dirinya terbaring sekitar 12 jaman. Sambil tersenyum, Yonhee berkata, mengira tadi aku akan mati, tapi ini lebih mudah dari yang dirinya duga. Apa aku membesar-besarkannya? Tanya Yonhee. Dengan serius Sunho menjawab, menurutnya kau harus hati-hati untuk beberapa hari ke depannya. Memang terasa lebih baik karena adanya pereda nyeri. Aku akan keluar dan akan kembali. Jadi, anggap saja seperti rumah sendiri. Fokus saja untuk pulih saat ini. Mengetahui Sunho begitu perhatian kepadanya, Yonhee pun tersenyum. Ya baiklah. Menurut Yonhee, itu karena perintah terkait dungeon adalah mutlak. Dan setelah kejadian tersebut, panel berpindah di Jonel Investment.
di mana saat itu Sunho berada ke sana untuk bertemu dengan ayahnya. Ketika Sunho akan bertanya kepada karyawan di sana, dan tiba-tiba saja ayah Sunho berjalan bersama bosnya mengarah kepadanya. Melihat Sunho kini datang ke kantornya, ayahnya pun nampak sangat senang. "Ah, Sunho, kamu datang ke sini ya? Aku senang kamu telah datang." Ia pun memperkenalkan anaknya kepada bosnya. Melihat wajah Sunho yang tampan dan tingkah Sunho yang sangat sopan itu, bos ayahnya pun sedikit iri kepada ayah Sunho. Segera ia bertanya kepada ayah Sunho, putranya sekarang sedang berkuliah di mana. Sembari tersenyum, ayah Sunho menjawab bahwa dia mungkin nampak seperti orang dewasa, namun dia masih murid sekolah menengah. Mendengar jawaban ayah Sunho membuat bos ayah Sunho nampak terkejut. Dirinya tidak menduga dengan ini. Lagi-lagi ia sangat iri kepada ayah Sunho karena memiliki putra yang sangat mengagumkan. "Baiklah, aku memberimu ini agar kau bisa jadi pria hebat seperti ayahmu." Dengan sopannya, Sunho mengambil uang bos dari ayahnya. Tak lupa, dirinya juga berterima kasih dengan hal ini. Namun, Sunho bergumam, saat ini pemilik Jonil Investment sedang menerima uang saku dari karyawannya sendiri. Singkat cerita, di mana saat ini ayah Sunho mengajak Sunho berjalan-jalan di luar. Melihat reaksi Sunho sedikit bingung mengapa ayahnya mengajaknya berjalan-jalan. Ayah Sunho pun menjelaskannya, "Kau pasti terkejut karena ayah tiba-tiba memanggilmu kan? Dan sebenarnya ayah ingin menunjukkanmu perusahaannya walaupun sekali. Ayah punya sesuatu yang perlu dibicarakan tanpa diketahui ibumu. Apabila ayah naik jabatan 2 kali, ini rahasia karena ayah ingin mengejutkan ibumu nanti. Ayah akan memulai bekerja di sini mulai besok." Sambil menunjukkan lokasi ayahnya nanti bekerja. Melihat ban devisa, Sunho pun berpura-pura bertanya kepada ayahnya, "Ini kan ban devisa. Apa perusahaan tempat ayah bekerja sekarang berada di bank devisa?" Dan ayahnya pun membenarkannya. Memang tampak sulit. Ayah tidak tahu apa bisa bekerja dengan baik. Tapi, apa kau tahu perusahaan ayah itu perusahaan asing? Melihat ayahnya begitu senang menjelaskannya, Sunho pun berpura-pura tidak mengetahuinya lagi. Melihat Sunho begitu penasaran, ayahnya pun menjelaskan ke Sunho bahwa maksudnya kenapa negeri kita sampai ke titik ini. Ya tentu akan lebih baik jika kau tahu. Ayah akan senang jika kau tertarik dalam bidang ekonomi. Mendengar penjelasan ayahnya, di pikiran Sunho, benar, hari ini hari jimatku kini kembali. Dan setelah berpikir hal demikian, ayah Sunho pun memberinya sebuah rekening. "Ambillah ini Sunho." Dan ya, apa yang dipikirkan Sunho itu tidak lain jimat keberuntungannya, yaitu rekening ini. Ayah Sunho berkata, "Pikirkanlah saham apa yang ingin dibeli dengan uang itu. Bilang pada ayah saat sudah kau putuskan. Kita bisa bicara panjang tentangnya." Sambil mengamati rekening tersebut, Sunho berpikir, "Kini aku memasuki dunia keuangan dengan akun bank ini. Aku selamat dari tes pengalaman Wall Street. Akun bank ini adalah permulaan dari butterfly efeknya, dan tentu ini melengkapi persiapan untuk memasuki dungeonnya." Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu, di mana saat Yonhee sedang dites menggunakan busur. Ternyata Yonhee berbakat menggunakan busur dengan sangat akurat. Sambil tersenyum, Yonhee bertanya kepada Sunho, "Apa kau melihatnya? Tembakanku sekarang cukup bagus kan?" Melihat itu semua, Sunho berpikir, "Aku tidak tahu jika dia begitu lihai menggunakan senjata jarak jauh, tapi dia tidak bisa bertarung dengan jarak yang dekat." Merasa Yonhee sepertinya sudah mampu memasuki dungeon, Sunho pun memutuskan apabila besok
kita akan memasuki dungeon. Mengetahui bahwa besok dirinya akan masuk dungeon pertama kali, ia pun segera bertanya kepada Sunho, apalagi yang harus aku persiapkan? Dan Sunho menjawab, jika ada sesuatu yang ingin aku katakan, itu adalah persiapkan catatan bunuh dirimu, karena faktanya besar kemungkinan kamu tidak bisa kembali setelah mengatakan itu. Singkat cerita, keesokan harinya, tepat di dalam dungeon, Sunho dengan sekuat tenaga membasmi para pasukan Deklam. Melihat Sunho menghadapi para monster itu sendirian, Yonhye begitu sangat ketakutan. Melihat Yonhye seperti itu, Sunho berpikir, Wu Yonhye menyadari bahwa tidak pentingnya imajinasinya tentang dungeon. Kita harus hidup untuk membunuh makhluk hidup lainnya. Tidak apa bedanya antara manusia dan monster. Di saat Sunho dikepung oleh pasukan Deklam, Yonhye segera menyembuhkan luka Sunho. Notice system, Wu Yonhye mencoba menggunakan body treatment, dan kini luka berlahan pulih. Dan ketika luka Sunho kini mulai sembuh, dengan sekuat tenaganya, Sunho mengempaskan satu persatu monster yang mengepungnya. Ketika Sunho bangkit setelah membasmi para pasukan Deklam, nampak di sekujur tubuh Sunho dipenuhi dengan darah pasukan Deklam. Melihat tindakan Sunho sedari tadi, Yonhye nampak sangat terkejut. Mengetahui Sunho begitu sangatlah kuat, dirinya bertanya-tanya, dia telah melakukan ini sendirian. Di tengah Yonhye berpikir seperti itu, Sunho datang kepadanya. Itu kerja yang bagus, kau tidak kehilangan akal setelah melihat semua ini, ujar Sunho sambil tersenyum kepada Yonhye. Setelah berkata seperti itu, notice system pun muncul. Anda telah menyelesaikan misi membunuh Deklam. Hadiah escape seal. Melihat hadiah tersebut, Sunho bertanya kepada Yonhye, aku akan mengambil hadiahnya. Apa kau tidak keberatan kan? Dan Yonhye pun menganggukkan kepalanya. Mengetahui Yonhye tidak keberatan dengan hadiahnya, Sunho berpikir, meskipun dia tahu ini adalah takdirnya, apakah dia bisa menjadi lebih kuat dari yang aku pikirkan? Seperti yang diharapkan, mempunyai healer membuat pertarungan lebih efisien. Saat aku sendirian, aku menahan sakit dengan meminum painkiller. Itu bisa sedikit meredakan rasa sakitnya. Aku akan menyangka suatu hari di mana aku memiliki dunia spiritual sebagai partnerku. Satu-satunya orang yang melarikan diri dari dua iblis dari dunia spirit. Penggunaan kemampuan yang dapat menggunakan anti-kabel attack kapanpun dan dalam bentuk apapun yang mereka suka. Aku bahkan tidak ingin mengetahui apa yang bisa orang itu lakukan. Dan di saat Sunho memikirkan itu, Yonhye pun segera menggunakan skill phobia treatment-nya. Mendengar notis tersebut, Sunho pun sedikit terkejut. Pas menatap Yonhye, ia pun sedikit bingung melihat Yonhye membidiknya dengan busurnya. Mengira Sunho menerima luka, Yonhye pun membidik Sunho untuk menukar luka tersebut kepadanya. Ya walaupun begitu, melihat Yonhye masih gemetar saat membidik Sunho, ia pun tersenyum. Ya begitulah cara yang kita lakukan. Seperti biasanya, dunia spiritual membuatku sensitif. Aku tidak apa-apa, aku hanya memikirkan tentang masa laluku. Mengetahui Sunho baik-baik saja, Yonhye pun meminta maaf saat itu. Ia pun bertanya, apakah kita harus beristirahat lebih lama untuk menenangkanmu? Sambil tersenyum, Sunho menjawab, itu tidak perlu. Kau melakukannya dengan baik dari yang aku pikirkan. Tapi jangan ragu-ragu jika kau mencurigai sedikit apapun itu. Dan oleh karena itu, kita akan pergi ke ruangan kedua. Dan saat mereka telah sampai, ketika Sunho membuka ruangan tersebut, Sunho pun nampak terkejut setelah melihatnya. Dengan serius, Sunho mengingatkan Yonhye, jangan lupa dengan apa yang aku katakan padamu tadi. Mengapa Sunho berkata seperti itu? Ya tentu saja, karena tepat di hadapannya, monster Tuhit kini telah menunggunya. Setelah Sunho berkata seperti itu, kini Sunho dengan serius menghadapi Tuhits. Dan tak selang lama, Sunho menerima luka tebasan tepat di bahunya. Walaupun begitu, Sunho dapat menghindari luka fatal kepada tubuhnya. Segera Sunho melompat
mendekati Two Hits. Namun tak diduga, Two Hits memberinya serangan telak di tubuh Sunho, sehingga membuat Sunho terhempas jauh membentur dinding dungeon. Melihat Sunho terluka parah melawan Two Hits, Yonhee begitu sangat khawatir kepada Sunho. Dan ketika Yonhee ingin menggunakan skillnya untuk menyembuhkan Sunho, lagi-lagi Sunho melarangnya untuk menggunakan heal atau Merit-touch saat itu. Ya tentu, itu bisa saja nyawa Yonhee menjadi terancam. Kau tidak boleh memprovokasinya dengan anak panamu. Aku mempunyai ide lain. Namun, ketika Sunho berkata seperti itu, Two Hits datang menyerangnya kembali. Walaupun tubuhnya begitu terbebani karena luka yang ia terima, dengan sekuat tenaga, Sunho berupaya menahan serangan Two Hits di saat itu. Sambil berteriak, Sunho berkata kepada Yonhee, "Kau harus melakukan satu hal apabila monster datang mendekatimu, dan jika kau ingin hidup, maka kau harus berupaya hidup." Mendengar perkataan Sunho, karena tak bisa mengalahkan para pasukan Deklang, Yonhee memutuskan untuk segera berlari. Di dalam hati, Yonhee berharap Sunho tidak mati. "Tentu, kamu tidak boleh mati, Sunho." Dan setelah mengatakan seperti itu, sudah cukup lama Yonhee berlari menghindari para pasukan Deklang, sehingga ia pun kini mulai kelelahan. Menurutnya, jantungnya terasa seperti akan mau meledak saja. Staminaku yang sangat menyedihkan, tapi aku tetap tidak bisa menggunakan Merit-touch. Dirinya bertanya-tanya, apa yang harus kulakukan untuk bertahan? Di mana aku bisa mendapatkan stamina? Dan tak selang lama, Yonhee berkata hal demikian. Tiba-tiba, notis sistem pun muncul di hadapan Yonhee. "Anda telah menyelesaikan misi diary." Melihat notis tersebut, Yonhee pun terkejut. Karena saking terkejutnya, matanya terbelalak setelah membacanya. Notis sistem, diharapkan Anda untuk memutuskan pemain pertama dan kedua. Mengetahui Sunho telah mengalahkan Two Hits, tak sadar Yonhee berhenti berlari. Dirinya begitu sangat senang akan informasi tersebut. Kendati demikian, di tengah Yonhee begitu sangat senang itu, kini pasukan Deklang telah berada tepat di hadapannya, dan dengan cepat monster itu melompat akan menyerang Yonhee di saat itu juga. Par hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.